Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Baru kali ini, Oliva nampak kewalahan menghadapi lawannya. Mencoba menganalisa, Oliva nampaknya udah tahu kelemahan lawannya. Baki yang penasaran, sengaja berada di lorong dan berdampingan dengan ayahnya Yujiro Hanma untuk pertama kalinya. Namun ternyata, analisa Oliva tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Yujiro yang melihatnya mengira jika tindakan Shogun itu sebagai kelemahan. Perlahan tapi pasti, Yujiro menyadari bahwa teknik kuda-kuda Shogun itu perlu diwaspadai. Dia pun meminta Baki untuk mempelajari dan menyempurnakannya, meskipun nanti berpotensi untuk digunakan saat melawan dirinya. Oliva kini menyadari dan meniru kuda-kuda yang dilakukan oleh Ron Shogun. Dan akhirnya, Ron pun memberi pelajaran padanya. Oliva hanya bisa terdiam terpaku nggak berdaya dibuatnya. Dan kini giliran Ron yang menantang Oliva untuk memukulnya dari jarak yang teramat dekat. Mendapat kesempatan, Oliva yang berpengalaman berniat membalas apa yang barusan terjadi. Namun lagi-lagi Ron dengan cepat menghindari dan mampu menumbangkan Oliva untuk kedua kali. Baki menanyakan teknik barusan pada Yujiro. Dengan tanggap, Yujiro sang ahlinya ahli membeberkan teknik dan kecepatan yang barusan terjadi, dan beranggapan jika Oliva hanya mengandalkan kecepatan, itu nggak akan bisa mengalahkannya. Oliva yang mulai sadar, kini dia melakukan sekali lagi. Yang membedakan adalah sekarang Oliva lebih sabar menghadapi, dan saat timingnya dirasa udah pas, dengan kekuatan penuh dipukulnya Ron hingga membuatnya pingsan untuk pertama kali. Sempat membuat Yujiro khawatir sebelum akhirnya Ron berhasil kembali bangkit dan menyerang Oliva dengan teknik sakunya. Gak belajar dari yang udah-udah nih abang. Oliva hanya bertahan untuk mengambil timingnya lagi. Kini, sundulan badaknya nggak terhindarkan. Ron dibuat bonyok untuk pertama kali. Mencoba menyerang dengan tangan tombaknya, namun jika Oliva udah mengeraskan otot-ototnya, semua bakalan sia-sia. Mau sekeras apapun usaha yang dia lakukan, itu hanya akan jadi senjata makan tuan. Dan setelah mendapat beberapa sundulan, akhirnya Ron harus mengakui pengalaman Oliva, sekaligus menjadikan ini kekalahan pertama buatnya. Di dalam lorong, Oliva pun disambut timnya dengan penuh sukacita. Sementara di tim sebelah, Wujud Kaku nampak kecewa. Untuk itu, dia memutuskan 4 pertandingan sisa akan melawan dia seorang. Namun Sunsei tak terima jika ayahnya melakukan itu. Dia pun ngide jika sisa pertandingan nanti harus dimenangkan oleh timnya. Sempat terjadi ketegangan antar mereka, namun akhirnya mereka sepakat untuk kembali kerjasama. Sebelum memasuki arena, Retsu kembali mengingatkan Sunsei bahwa lawannya dari tim Jepang ini adalah juara dari turnamen bela diri rahasia di sana. Ya, dialah Baki Hanma. Saat aba-aba dimulai, dengan segera Sunsei menyerang Baki. Namun dengan lihai pula, Baki mampu menghindari dan memberinya pukulan demi pukulan, dan hanya membutuhkan waktu 2 detik untuk membuatnya menang di ronde yang kedua. Dapat sambutan hangat dari ayahnya, sekaligus jadi comeback luar biasa setelah sembuh dari sakitnya.
正確に種の症状を作り出した。さらには崩れ落ちる体勢を利用した左背側に全てを終わらせた。 Di tim sebelah, setelah sadar Sunsei harus kehilangan kepercayaan dari ayahnya akibat kekalahan ini. Kini giliran Jiaku yang akan melawan Retsu. Sebelum memasuki arena, dia terus-terusan membujuk Baki agar mau bergabung dengan padepokannya. Namun, Baki menolak karena alasan ingin melindungi orang yang disayang. Sementara Retsu masih berdiskusi dengan Uyut Kaku. Meskipun masih malu karena banyak kurangnya, namun dia senang bila nanti berguna bagi timnya. Mengawali serangan dengan jabat tangan, Jiaku berusaha memperdaya Retsu. Namun semua sia-sia karena fokus Retsu itu sangat amat istimewa. Setelah jabat tangan yang ketiga, Retsu nggak bisa terus-terusan menuruti kemauannya. Dan tanpa ampun, Jiaku dipukuli olehnya. Namun dia berhasil bertahan dan balik membanting dan menguncinya. Penonton yang merasa Jiaku selalu curang nggak terima dan mencoba menghakiminya. Tapi Retsu nggak mau pertandingan ini dinodai dan meminta semuanya kembali. Pertandingan pun dilanjutkan. Meskipun cuma satu tangan, nyatanya Retsu mampu menyulitkan Jiaku. Makin semangat karena dapat perlawanan, kini keduanya benar-benar menikmati baku hantam. Hingga akhirnya Jiaku mengeluarkan jurus nyeri saraf kaki dan hampir saja menyudahi pertarungan ini sebelum Retsu mampu membuatnya berbalik terjatuh. Balik pakai mode bacot no jutsu. Jiaku mengaku bisa menyembuhkan tangan Retsu yang terkilir itu. Walaupun banyak penonton yang nggak percaya padanya, faktanya kali ini dia benar-benar menyembuhkan lengan Retsu. Dan keduanya sepakat memulai pertarungan dari awal lagi, hingga membuat Jiaku kewalahan akibat serangan tiada henti yang dilancarkan Retsu saat ini. Terlihat kalah, tapi bukan menyerah. Teknik ini benar-benar mampu mengelabui dan akhirnya melukai Retsu. Kepancing lagi, Retsu masuk ke rencana Jiaku yang sengaja mode bertahan. Namun faktanya, Retsu udah ngebaca dan memaksa Jiaku menyudahi tekniknya. Dengan segera, satu pukulan berhasil mendarat di wajahnya. Dengan demikian, Retsu berhasil jadi pemenangnya dan disambut riuh tepuk tangan berkat pertarungan indah keduanya. Di ruangan tim Jepang, Jiaku meminta maaf karena kekalahannya memupuskan impian sapu bersih timnya. Namun, semua tim menghargai kegigihan dan kerja kerasnya. Di tempat berbeda, Han yang sedang latihan sebelum pertandingan diperingatkan oleh adiknya yang bernama Lee tentang calon lawannya. Sementara Junior tetap pede dengan teknik penyempurnaan dari ayahnya. Saat pertandingan dimulai, tiba-tiba tamparan dari Junior memberi luka sayatan pada Han. Nampak anggun, namun bagi Han, pertarungan nggak bisa hanya mengandalkan teknik tangan. Dibalas dengan teknik tendangannya, Han beranggapan Junior nggak akan bisa menjangkaunya. Baki yang menyaksikan bersama Jiaku nggak setuju, karena untuk beberapa keadaan, tendangan digunakan untuk menghindari lawan sebelum balik ngasih pukulan. Hingga akhirnya, Han terjatuh nggak berdaya. Merasa belum kalah, dia masih menantang Junior. Namun Junior yang menyadari kalau Han nggak mampu lagi, dengan pede berselebrasi. Dan hasil ini membuat Junior jadi pemenang di ronde ketiga kali ini.
戦相手ではない。大地を蹴る。まだ勝負あり。 Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.